Hatta idza ballagha, sampai akhirnya kalau seandainya sudah sampai ajalnya, maka kemudian qabidahullahu ta'ala, Allah lantas kemudian mencabut ajalnya. Gambarnya seperti ini. Suatu saat jenengan tidak pernah memiliki angan-angan untuk pergi menuju ke Bali misal. Ini janjane sampean nggih, janjane asline tanahnya di Bali. Bumi yang di Bali itu tempat kemudian jenengan meninggal dan di sana pula panjenengan diciptakan dari tanah sana. Jenengan tidak berpikir sama sekali kalau suatu saat kemudian hendak pergi menuju ke Bali, bahkan tidak bermimpi untuk pergi ke sana. Tapi kalau suatu saat mendekati ajal itu tiba, nanti Allah akan kemudian gerakan hatinya. Kemudian dipenuhi keinginannya, keperluannya untuk menuju negeri di mana dia tempatnya untuk meninggal, karena di bumi sana pula ia diciptakan. Berarti kan ini menunjukkan sampean kalau suatu saat mengadakan safar, perjalanan keluar dari rumah Anda menuju Jakarta, Bandung, atau mungkin tempat satu kota, satu kecamatan mungkin, berarti kita harus berhati-hati karena kematian boleh jadi mungkin di bumi yang kita bijak itulah bumi yang kemudian nanti kita dikuburkan pula. Karena menurut hadis ini menunjukkan pengertian nanti manusia dikuburkan dari tanah di mana ia diciptakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulla ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwafillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an, ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya sebelum mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam kalimat yang sering kemudian kita lafadzkan, yaitu alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, untuk Allah, milik Allah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memiliki alam semesta dan sekaligus menciptakannya, sekaligus juga mengatur segala apa saja yang ada di langit dan di bumi. Dan juga kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini sampai di bab, yaitu bab yudfanu al-'abdu fil ardi allati khuliqa minha, yaitu bab yang menjelaskan tentang seorang hamba akan dikuburkan di bumi dari mana dia diciptakan. Berarti seorang hamba akan dikuburkan di bumi dari dia diciptakan. Mengawali pada pembicaraan ini, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Ngisa At-Tirmidzi. Abu Ngisa At-Tirmidzi. Hadisnya mursal. Riwayatnya dari Matar bin Ukamis. Qala itu Matar bin Ukamis.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza qadallahu li'abdin ayyamuta bil ardi ja'ala lahu ilaiha hajatan aw qala biha hajatan." Apabila Allah Subhanahu wa taala menentukan untuk seorang hamba bahwasanya dia akan mati di suatu tempat. Jika ada hamba oleh Allah telah ditentukan ajal kematiannya di suatu tempat, ja'alallahu ilaiha hajatan, maka Allah menjadikan dirinya akan berusaha memenuhi keperluan hajatnya menuju negeri itu. Gampangnya seperti ini. Kalau antum misal, antum itu diciptakan dari bumi Sampang misal, nanti kematiannya juga akan di sana. Kalau suatu saat mendekati ajal tiba, antum akan digerakkan untuk menuju bumi di mana kita telah diciptakan itu, untuk suatu keperluan dan untuk suatu ketentuan dari Allah, itu terkait masalah ajalnya. Kita kan tidak tahu kelak di bumi mana dari penjuru dunia yang kita pijak hari ini kita nanti akan meninggal. Boleh jadi ada yang diantara kita kan ada yang meninggal di Bandung, di Jakarta, di tanah kelahirannya, atau mungkin di tanah perantauan. Karena kita tahu yang namanya manusia nanti begitu ajal tiba, Allah akan memperjalankan dia untuk menuju bumi di mana dia telah diciptakan. Kalau suatu saat antum memang diciptakan dari tanah Bandung misal, panjenengan begitu mau mendekati ajalnya, suruh ke sana untuk mendekati menuju kepada kematian. Dan kita tidak tahu ngesuk bu mati ini nang ngendi janjane anu bumi ini kan endi. Kan seperti itu maksudnya. Ini menunjukkan pengertian seperti ini maksudnya. Hadis ini ditulis dalam kitab ini supaya kita berhati-hati. Artinya begitu kita keluar dari pintu rumah kita masing-masing, berarti pada saat itu pula kita akan menginjakkan kaki menuju tanah-tanah yang nanti kemudian kita akan dimatikan di atasnya. Karena kita tidak tahu suatu saat kemudian bumi mana yang nanti kita pijak untuk terakhir kali kemudian kita akan dimatikan di tempat itu. Karena kita menurut hadis ini Allah nanti akan menentukan ajal untuk hamba, kematiannya pada suatu tempat. Nanti kalau suatu saat kemudian ajal itu tiba, Allah kemudian perjalankan dia hajat keperluannya untuk suatu keperluan menuju ke negeri itu. Maksudnya seperti itu. Jadi nek dewek menentukan ngomah kayak berarti menginjak yaitu tapak-tapak menuju kepada kematian. Karena si kematian kan tidak tahu. Boleh jadi mungkin sampean sing aslinya wong Gedung Bulus nanti ninggalan yang Kunjen. Boleh jadi mungkin antum suatu saat kemudian sing aslinya wong Jakarta ninggali kemudian nang Gedung Bulus. Iya, dan yang lain-lain. Jadi seperti itu maksudnya. Waduh. Mulanya kan jujur-jujur iki anak wong Gedung Bulus merantau ke Jakarta. Begitu kemudian dia meninggal dibawa ke sini, memang buminya di sini, tapi matinya di sana. Kadang-kadang ada yang kemudian memang dikebumikan di sana, memang dia diciptakan dari tanah tempat meninggalnya itu. Kalau menurut hadis ini seperti itu. Ini hadis yang pertama. Cuma hadis ini ada perawi namanya Mator bin Ukamis. Jadi perawi di dalam riwayat hadis ini ada seorang tokoh namanya Mator bin Ukamis. Dia dipandang tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali hadis ini. Mulanya hadisnya mursal. Tapi ingat, nanti ada beberapa hadis yang sahih yang semakna dengan makna ini. Artinya makna kemudian hadis dhaif itu boleh kemudian kita kemukakan untuk menguatkan hadis-hadis yang sahih. Apalagi kalau kemudian hadis kemudian dhaif itu memang senada, semakna dengan hadis yang sahih. Kecuali nek hadisnya maudhu. Nek hadis maudhu kan berarti palsu. Kalau hadis dhaif karena perawinya saja yang bermasalah. Ya, kalau suatu saat kemudian ditemukan di tempat lain ada hadis sahih yang semisal dengan makna itu, maka hadis dhaif itu meningkat derajatnya menjadi hadis hasan bi ghairihi. Yaitu hadis hasan karena hadis sahih lainnya.
seperti itu. Cuma kalau hadis maudhu, hadis palsu. Nah, hadis palsu berarti hadis yang memang bukan perkataan Nabi. Ada seseorang berkata tapi ngaku omongannya Nabi. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya hadis yang kedua. Hadis yang kedua disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih, nomor hadisnya yaitu 2147 di bab takdir. Kalau panjenengan lihat di kitab Tirmidzi, nanti ada hadis di bab takdir nomor hadisnya 2147. Kalau di Ibnu Hibban nomor hadisnya adalah 6151. Kalau di hadis Ibnu Hibban. Waqala Al-Albani, berkata Al-Albani hadis ini sahih. Hadisnya bunyinya adalah Rawa telah meriwayatkan At-Tirmidzi Al-Hakim Abu Abdullah, yaitu Abu Abdullah Tirmidzi Al-Hakim Abu Abdullah, dia menerangkan di dalam kitab, judul kitabnya Nawadir Usul. Penulisnya adalah Imam At-Tirmidzi. Di dalam kitab itu terdapat hadis riwayat dari Abu Hurairah, yaitu hadis dari riwayat Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, raja'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Rasulullah keluar dari rumahnya. Yatufu bi ba'dhin nawahil Madinah. Kemudian Rasulullah berkeliling pelosok kota-kota Madinah. Begitu Rasulullah keluar dari rumahnya, dia kemudian keliling, mengelilingi pelosok-pelosok penjuru kota-kota Madinah pada saat itu. Tetapi tatkala dia sedang mengelilingi negeri Madinah pada saat itu, wa'ida biqabrin yakhfiru, tiba-tiba Rasulullah melihat ada orang yang menggali tanah kubur. Tatkala kemudian Rasulullah sedang berkeliling di negeri Madinah, dia melihat ada orang, dia menggali tanah kuburnya. Fa'aqbala, kemudian Rasulullah SAW menghampirinya, hatta waqafa alaihi, kemudian dia berdiri di depan tanah kuburan yang sedang digali itu. Begitu Rasulullah kemudian dia melihat ada orang yang kemudian menggali kubur, kemudian Rasulullah menghampirinya, kemudian Rasulullah berdiri di depan tanah kubur yang digali itu. Lantas faqala, kemudian Rasulullah berkata kepada orang-orang yang ada di situ, liman hadza, kubur ini untuk siapakah? Kata Rasulullah bertanya kepada para penggali kubur. Lantas kila, ada yang menjawab, lirajulin minal habasah, ya Rasulullah, sungguh galian kubur ini atau tanah kubur ini untuk seorang laki-laki dari negeri Habasah. Habasah berarti di Ethiopia kalau zaman sekarang. Habasah Ethiopia, aslinya wong Ethiopia, dikubur nang Madinah, kan seperti itu ya. Lantas faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab atau bersabda, la ilaha illallah sikoman min ardihi wa syama'i, sungguh laki-laki itu digiring dari buminya dan dari langitnya. Kata Rasulullah, sungguh laki-laki itu telah digiring dari bumi yang ia pijak, rumahnya yang ia diami, dan juga dari langitnya. Hatta dufina fil ardi, sehingga kemudian ia dikubur di bumi ini, yaitu Madinah. Allati khuliqum minha, di mana dia diciptakan dari tanah Madinah. Jadi seperti itu, kita tidak tahu. Artinya begitu sampai menentukan rumah, ini menunjukkan seakan-akan tanbih, peringatan, hati-hati. Boleh jadi mungkin Anda menginjakkan kaki, yaitu di tempat tanah kita telah diciptakan di situ, sehingga kemudian kita mati di atasnya. Dewek nek bunga mengending-ending kan kudu iku ya. Jangan sampai lagi plesir, misal plesir Mang Purwokerto 400, aja-aja yang memang aslinya janjane diciptakan dari bumi Purwokerto sehingga mati di sana, dikuburkan di sana juga. Itu maksudnya seperti itu. Nah, ini menurut hadis yang kedua. Riwayatnya dari Hakim, Tirmidzi, dan juga di kitab Nawadir Usul, tepatnya yaitu nomornya 81 kalau di Nawadir Usul. Lantas yang ketiga,
Sekarang yang ketiga, hadis yang ketiga. Wan Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Sekarang dari Abdullah bin Mas'ud. Nomor hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Nomor hadisnya 4263. Panjenengan lihat di kumpulan yaitu hadis Ibnu Majah di bab Az-Zuhud, nanti panjenengan menemukan hadis nomor 4263. Qala Al-Albani, mengatakan Albani hadis ini sahih. Berarti hadis nanti yang akan dibacakan statusnya sahih. Yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya ngani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah. Berarti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Idza kana ajalul ngabdi," apabila ajal seorang hamba hendak habis. Apabila ajal seorang hamba yaitu habis. Bil ardi, di bumi yang ia pijak. Seandainya ajal hamba itu hendak habis. Lantas au sabathu al-hajatu ilaiha. Lantas kemudian muncul hajatnya untuk menuju negeri tempat kematiannya. Nanti oleh Allah dimunculkan keinginan, niatan, hajat atau keperluan di dalam hatinya agar dia bergerak atau berjalan atau keluar dari rumahnya untuk menuju negeri atau tempat di mana dari sanalah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bumi itu pula kemudian nanti dia meninggal. Hatta idza ballagha, sampai akhirnya kalau seandainya sudah sampai ajalnya, maka kemudian qabidahullahu ta'ala, Allah lantas kemudian mencabut ajalnya. Gambarnya seperti ini. Suatu saat jenengan tidak pernah memiliki angan-angan untuk pergi menuju ke Bali misal. Ini janjane sampean nggih, janjane asline tanahnya di Bali. Bumi yang di Bali itu tempat kemudian jenengan meninggal dan di sana pula panjenengan diciptakan dari tanah sana. Jenengan tidak berpikir sama sekali kalau suatu saat kemudian hendak pergi menuju ke Bali, bahkan tidak bermimpi untuk pergi ke sana. Tapi kalau suatu saat mendekati ajal itu tiba, nanti Allah akan kemudian gerakan hatinya. Kemudian dipenuhi keinginannya, keperluannya untuk menuju negeri di mana dia tempatnya untuk meninggal. Karena di bumi sana pula ia diciptakan. Berarti kan ini menunjukkan, sampai kalau suatu saat mengadakan safar, perjalanan keluar dari rumah Anda menuju Jakarta, Bandung, atau mungkin tempat satu kota, satu kecamatan mungkin, berarti kita harus berhati-hati. Karena kematian boleh jadi mungkin di bumi yang kita pijak itulah bumi yang kemudian nanti kita dikuburkan pula. Karena menurut hadis ini menunjukkan pengertian nanti manusia dikuburkan dari tanah di mana ia diciptakan. Wah, berarti hati-hati ya. Sampainya ke dia di sini janjinya jadi mengending sampai beriman. Oh, jangan-jangan yang kena mati gitu. Kan seperti itu ya. Oh, Masya Allah itu. Seperti itu. Ini hadis yang kedua. Hatta dufina fil ardi, sehingga kemudian dia apabila kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fatakunul ardu yaumal qiyamah. Nanti bumi yang ia pijak sekaligus tempat kelahirannya sekaligus tempat kematiannya berkata pada hari kiamat, "Ya Rabbi, hadza ma istauda'tani," katanya. Ya Allah, sungguh aku telah kemudian inilah, yaitu sesuatu yang telah engkau janjikan dan sesuatu yang telah engkau titipkan kepadaku. Ini perkataan bumi, tempat kita meninggal sekaligus tempat kita kemudian diciptakan dari bumi itu. Karena kita tahu yang namanya manusia di samping diciptakan dari nutfah, yaitu setetes air mani yang hina, juga diciptakan dari tanah. Maksud tanah di sini adalah nanti tanah kita kemudian itu tempat untuk diciptakan manusia sekaligus nanti kemudian dimatikan di tempat itu pula. Dan kita tidak tahu seberapa jauh kaki ini kemudian melangkahkan. Boleh jadi mungkin manusia dari hari ke hari langkah kakinya semakin mendekati
tempat-tempat menuju kematiannya, di mana bumi tempat ia kemudian diciptakan, dan sekaligus juga bumi tempat kemudian nanti dia dikebumikan atau dikuburkan. Berarti kan kudu hati-hati nang dingin dia. Aja kayak tanah tempat kita kemudian terakhir kali kita menginjakkannya itu kaki kita di atas bumi. Ini kalau menurut yaitu hadis riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud.